Oke, selamat pagi para sahabat MDRT. Bagaimana kabarnya? Kenalkan, saya dengan Ardita Muksin. Saya hari ini akan sharing nih kepada para sahabat mengenai cara meminta referensi. Oke, kita lihat dulu nih siapa aja yang udah hadir ya. Oke. Oke, halo Kennedy, halo Eric, welcome para sahabat semua. Oke, yes. Hari ini mungkin saya akan berbagi beberapa tips ya kepada para sahabat mengenai cara meminta referensi. Ya mungkin tips-tips ini bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para sahabat. Memang banyak dari tips-tips ini yang saya lakukan mungkin sebelum masa pandemi. Tapi banyak juga ya, tapi menurut saya sih tetap bisa dilakukan untuk di masa sekarang ini. Halo dengan Agustinus, Albert, Rinto, hello semuanya. Kita akan mulai sebentar lagi ya, kira-kira 3 menit lagi kita akan mulai. Oke, oh hello from Surabaya. Halo Devi, hello. Enak ya kalau meeting kayak gini bisa dari luar kota juga bisa ikut hadir. Halo Lesiana. Salam luar biasa juga. Oke. Oke, halo Johan. Hai juga Johan. Oke, halo dengan Emerencia Mei. Oh, Mei dari Padang. Wow, oke. Hai juga dari Padang. Yang di Padang. Dari Sabang sampai Merauke nih pesertanya. Oke. Ini pertama kali saya live di Facebook ya teman-teman. Jadi mohon maaf nih kalau agak grogi sedikit. Belum pernah sebelumnya Facebook live. Kalau Zoom sudah sering saya lakukan. Tapi ini suatu pengalaman baru yang seru. Oke. Oke, para sahabat mungkin 1 menit lagi kita bisa langsung mulai ya. Selamat pagi Charles, Nika Chua. Oke, 1 menit lagi saya akan share materi saya. Selamat pagi Anggita, wah dari Bojonegoro, oh from Semarang, oh from Malaysia, hai dari Bojonegoro. Halo Cime, halo. Hai, Sugeng Dama from Malaysia. Oh, Mr. Mamohan, how are you? I'm a big fan of you. Halo dia. Thank you. Oke, pagi. Halo, Cisuni, halo, Puni. Oh, dari Rantau Prapat, thank you. Dari Papua juga. Halo, Rafael. Yes, oke. Para sahabat, ini sudah pukul 4, saya akan langsung memulai materi saya. Saya akan langsung share materi saya hari ini. Oke, jadi dalam 25 menit ke depan, saya akan share mengenai materi cara bagaimana meminta referensi. Senang ya bisa berkumpul hari ini di sini bersama para sahabat.
dari berbagai daerah itu luar biasa banget ya. Dengan teknologi seperti sekarang dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri pun saya bisa bertemu dengan para sahabat hari ini. Nah, jadi nanti saya 25 menit ke depan sharing mengenai cara meminta referensi, dan juga 20 menit berikutnya saya akan adakan tanya jawab untuk para sahabat. Mungkin sebelumnya sih para sahabat, saya mau sedikit disclaimer dulu. Materi-materi atau ide-ide yang saya sampaikan di sini memang mungkin tidak 100% murni milik saya. Tapi banyak juga dari materi-materi ini yang saya dapatkan selama saya mungkin belajar atau mendengar speaker-speaker MDRT lainnya di tempat-tempat seperti meeting, annual meeting, atau speaker-speaker MDRT lainnya. Nah, itulah mungkin salah satu keunikannya MDRT. Kenapa yang saya suka dengan MDRT, banyak ilmu-ilmu yang saya dapat kalau saya join di meeting-meeting di MDRT. Nah, jadi, dan mungkin tadi seperti saya sampaikan, banyak ide-ide ini sebenarnya awalnya dipakai dari sebelum terjadi pandemi, tapi saya rasa tidak menutup kemungkinan kalau ide-ide ini dipakai bahkan di kondisi seperti saat ini. Nah, tapi para sahabat, sebelumnya saya ingin bicara nih, saya akan share sedikit materi di sini, akan share sedikit slide, tapi sebelumnya, sebelum saya share mengenai cara-cara meminta referensi, mungkin saya akan share dulu mengenai yang kita sebut dengan why, saya bilang ya, why. Jadi sebelum kita bicara minta referensi kepada klien, kita juga bicara mengenai kenapa kita harus atau kenapa kita layak untuk direferensikan oleh klien. Barangkali boleh sahabat nih bantu chat di kolom chat nih, share menurut para sahabat kira-kira tuh agent yang seperti apa sih yang layak untuk direferensikan. Mungkin ada yang mau chat, kasih tahu ke saya gitu, kira-kira kayak seperti apa sih agent yang layak untuk direferensikan. Oke. So anyway, para sahabat, jadi pertanyaannya adalah di sini adalah to have a reference atau direferensikan, kita harus referable. Oh, oke. Dita, kenapa or why saya pantas atau layak direferensikan? Oke, yang ramah katanya ya. Oke, ada yang jawab ramah. Oke, itu salah satunya juga ya, orang agentnya ramah gitu ya, nggak jutek gitu kan, karena bisa dipercaya. Oke, bisa juga. So ada beberapa istilahnya ya. Yang after sales-nya bagus dan peduli dengan nasabah. Nah, itu teman-teman adalah standar lah, artinya teman-teman standar kenapa agent menurut para sahabat itu cocok untuk direferensikan. Nah, pertanyaannya kembali, apakah kita sudah menjadi agent-agent yang disampaikan itu? Nah, servis baik, agennya ramah, baik, jujur. Nah, oke. Nah, sekarang balik lagi nih bertanya, sudah belum kita menjadi agent yang seperti itu? Jadi ini adalah why-nya. Why kita layak untuk direferensikan. Why ini sebenarnya yang paling banyak kalau saya lihat dari jawaban para sahabat di sini adalah good service memang. Good service itu bisa macam-macam. Misalkan kita bicara good service seperti layanan klaim, itu paling sering ya, paling banyak, yaitu bahwa di sini agent itu membantu pelayanan klaim. Lalu apalagi? Mungkin paham produknya, jangan sampai pas ditanya lagi tentang produknya nggak bisa jawab. Tech savvy saya bilangnya, ngerti teknologi. Ya mungkin kalau di zaman sekarang ini ngerti teknologi itu penting ya, karena saya pernah nih pengalaman ketemu dengan satu orang satu orang nasabah yang komplain katanya agentnya terlalu gaptek gitu. Jadi alhasil dia agak sebel gitu sama agentnya. Nah, itu ternyata penting di saat seperti ini. Lalu mungkin responsif ya. Agent ini harus responsif dalam arti kalau misalkan ada apa-apa dia responsif, kalau ada masalah jangan cuma di awal aja responsifnya. Jadi sebagus apapun mungkin presentasi kita ataupun produk perusahaan kita, kalau pelayanannya kita buruk, kemungkinan kita tidak bisa mendapatkan referensi. Nah, tapi ternyata good service aja itu tidak cukup. Nah, jadi karena good service ini banyak yang sudah menjadi satu standar aja di industri. Yang namanya mau membantu klien after sales service itu banyak yang udah memang intinya klien harapkan memang itu
service yang didapat dari seorang agent gitu kan. Apalagi di luar sana sekarang banyak sekali agent-agent yang membranding dirinya bahwa dia bisa memberikan pelayanan yang service yang luar biasa. Otomatis kalau service kita aja udah biasa-biasa, itu akan sulit untuk mendapatkan referral lebih lanjut. Nah, jadi kita perlu satu lagi, yaitu yang kita sebut dengan engagement atau adanya keterikatan antara kita dengan klien kita. Engagement ini artinya seperti apa? Seperti misalnya hubungan yang seperti teman yang dimana kita engage dan dimana kita menghargai dia, nilai-nilai dia dan juga dia menghargai nilai-nilai yang kita anut. Nah, kalau ada yang namanya engagement, maka itu klien cenderung lebih loyal. Jadi good service saja nggak cukup, tapi ternyata harus ada engagement. Saya akan mungkin kasih satu contoh analogi ya. Contohnya adalah sebuah restoran gitu ya. Kalau para sahabat pergi ke sebuah restoran mau mereferensikan restoran ini, kira-kira kriteria apa aja nih yang wajib dari restoran ini? Ya biasanya kan pasti makanannya enak, terus bersih gitu kan. Itu udah standar aja sebenarnya sih, makanan enak, bersih ya. Nah, itu adalah seperti standar yang memang ya kita harapkan seperti itu. Tapi ada yang namanya engagement. Jadi saya mau share tentang sebuah restoran yang sering saya, ini beneran ada, sebuah restoran yang memang saya sering datangi gitu. Saya sering datangi dalam arti saya memang senang ke sana, makanannya enak, ya standar lah ya, good service, makanan juga enak. Tapi saya melihat restoran ini punya engagement yang bagus dengan orang-orang yang datang atau customer-nya. Engagement seperti apa? Saat saya datang ke restoran itu, yang memang betul restorannya nggak bukan restoran yang besar gitu, itu dia memberikan pelayanan yang unik di mana owner itu memang ada dan dia tuh memang men-treat kita kayak temen gitu. Kadang kasih makanan gratis juga, makanan kecil gratis gitu. Dan yang menurut saya unik selama pandemi ini, restoran ini sedikit berbeda dengan restoran lain, di mana restoran lain mungkin sibuk mempromosikan makanan take away, makanan yang ya karena mereka nggak buka ya gitu kan, jadi mereka promosi makanan. Kalau restoran ini enggak gitu, dia sibuk dengan kegiatan sosial. Dia kirim-kirim makanan ke Wisma Atlet, ke RSPAD gitu. Jadi saya melihat restoran ini beda dengan restoran lain gitu. Saya melihat bahwa value-value dia itu sesuai atau value-value dia itu sejalan gitu dengan saya dan saya senang. Nah, otomatis dengan rasa seperti itu saya jadi lebih loyal dengan restoran itu gitu. Jadi lebih loyal ya. Memang kelihatan simple ya, tapi ternyata itu pengaruh gitu. Jadi kalaupun mungkin di luar sana banyak restoran yang jauh lebih enak dari dia gitu, tapi entah kenapa karena dia memiliki engagement yang bagus, ya saya pasti akan lebih sering datang ataupun mereferensikan orang untuk datang ke restoran itu. Jadi itu yang saya mungkin bisa saya analogikan ya, biar simpelnya seperti apa. Jadi dua hal ya para sahabat di sini, good service dan satu lagi adalah engagement. Nah, sekarang saya akan mungkin masuk share kepada para sahabat slide. Jadi saya akan share beberapa slide tentang script-script untuk melakukan atau meminta referensi. Saya akan share sebentar. Oke, apakah para sahabat sudah bisa melihat screen saya, share slide saya? Oke, baik. Saya akan langsung aja ya. Jadi sebenarnya survei membuktikan kenapa seringkali agen asuransi itu tidak mendapat referensi, itu karena dia tidak meminta referensi. Itu masalahnya. Jadi, oh belum ada ya, sorry, belum ke-share sama saya. Oke, belum ada. Coba ya, sorry ya, saya coba share lagi. Oke.
Oke, ya sudah benar-benar keluar ya. Jadi 60% agen asuransi tidak mendapat referensi karena dia tidak pernah meminta referensi. Itu masalahnya ya. Jadi sebenarnya kapan kita harus meminta referensi? Yaitu sebenarnya sejak klien dapat menerima konsep kita. Nah, saya bila contoh ini adalah sebenarnya begini. Saya pernah bertemu dengan seorang klien di mana klien itu sudah setuju dengan konsep saya gitu kan. Jadi dia sudah setuju dengan konsep saya, dia bisa terima, tapi karena satu dan lain hal masalah finansial dia tidak bisa menambah polis atau membeli polis lagi. Tapi saat itu saya bilang, Bapak setuju dengan konsep yang saya sampaikan. Oleh karena itu, boleh nggak saya, walaupun dia tidak closing ya gitu kan, boleh nggak saya diberikan referensi orang-orang yang sekiranya membutuhkan program ini. Dan ini orang ini langsung, saya dikasih jumlah orang-orang, waktu itu zamannya masih kartu nama ya, jadi dia kasih setumpuk buku kartu nama, lalu dia bilang, nih Ibu boleh kontak orang-orang di sini. Dia kasihlah beberapa yang dia kenal baik dari nama-nama di kartu nama itu, saya catat gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kita seringkali menunggu meminta referensi di saat udah harus deal, dan deal baru kita minta. Dan seringkali, termasuk saya, mungkin lupa nih minta. Karena udah saking excitednya mungkin closing, lupa minta referensi. Nah, jadi sebenarnya alasan terbesarnya adalah kita seringkali tidak meminta referensi. Nah, saya akan mulai dengan, saya akan kasih kepada para sahabat beberapa cara. Ini ada beberapa tips-tips ataupun kalimat-kalimat yang biasa saya gunakan untuk minta referensi. Mungkin tidak semuanya udah saya praktekkan, ada tapi beberapa yang sudah saya praktekkan dan memberikan hasil. Jadi salah satu cara yang pertama yang ingin saya share adalah referensi dengan cara mengarahkan. Nah, di mana klien seringkali di sini itu tidak tahu pada saat mereferensi, dia tidak ada ide siapa orang yang dia referensikan. Dia bingung nih, siapa ya yang direferensikan. Nah, supaya itu kita arahkan dengan cara bagaimana, yaitu dengan cara bertanya. Nah, misalnya di sini, Pak klien, Bapak membangun bisnis itu sendiri atau dengan partner? Misalnya, lalu dia akan bilang, biasanya sih ada partner lah, paling nggak 1 atau 2 partner. Saya bilang, oke saya ada partner, berapa orang Pak? 1, 2. Siapa partner Bapak? Pasti dia akan sebut nama partnernya, gitu kan. Lalu bisa bilang, Bapak suppliernya biasanya dari mana? Siapa orang yang biasa Bapak kontak? Atau siapa supplier yang baru-baru ini mungkin dapat PO? Nah, otomatis orang ini akan bilang, oh si ini, si A, si B. Nah, artinya dia udah sebut nama-nama itu. Nah, kita nggak usah minta lagi, suruh dia cari lagi nama. Kita langsung sampaikan aja. Kalau gitu, Pak, boleh ya saya bertemu dengan orang-orang yang Bapak sebutkan tadi untuk menceritakan tentang program yang Bapak ambil. Nah, ini adalah satu cara dengan cara mengarahkan. Nah, saya juga ada tips ya mungkin ya di sini. Mungkin tips ini cocoknya pada saat kita lakukan tatap muka. Tapi ya selama ini sih berhasil tips tatap muka. Saat kita mau, ini tips kecil aja, kalau kita mau minta 5 nama kepada seorang, pada klien gitu, kita seringkali mulai dari angka 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, seringkali udah nyampe di angka 3, kliennya bilang, oh 3 aja ya, dia udah nggak tahu lagi siapa gitu kan 3, jadi nyangkut gitu. Nah, saya pernah diajarin dulu, jangan mulai dari angka 1, kalau minta referensi 5, mulai dari angka 5, jadi mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Jadi 5, 4, 3. Jadi kalau misalkan udah 5, 4, 3, kan dia nggak bisa berhenti. Karena angkanya mundur gitu. Jadi mungkin secara psikologi ngaruh. Jadi kalau udah 3, 5, 4, 3, saya tinggal bilang, 2 lagi Pak. Gitu. Nah, jadi itu ternyata lumayan pengaruh. Itu salah satu tips aja. Oke. Nah, berikutnya adalah referensi dengan emergency contact. Nah, kalau referensi dengan emergency contact ini mungkin saya rasa cara yang udah paling sering dilakukan atau banyak dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Tapi ini cukup efektif, saya juga sering melakukan, ya mungkin sekedar reminder lagi cara ini, yaitu emergency contact. Jadi biasanya kalimatnya yang disampaikan atau Bapak atau Ibu klien pada saat risiko terjadi. Apabila risikonya mungkin cukup serius, otomatis kemungkinan besar yang mengurus polis ini itu bukan Bapak sendiri atau bukan Ibu sendiri, tapi kemungkinan orang-orang yang terdekat di antara Bapak atau Ibu. Nah, kira-kira siapa Pak, Bu, yang Bapak Ibu percayakan untuk mengurus polis ini? Saya perlu kira-kira 3 orang. Nah, tujuannya apa? Saya akan datang ke mereka untuk menjelaskan mengenai caranya mengajukan klaim. Jadi kita memang datang ke situ untuk jelasin untuk bagaimana cara kalau sampai terjadi risiko dengan orang ini, bagaimana cara mengajukan klaimnya.
Nah, pasti dia bersedia ngasih referensi, karena dia juga berpikir, oh ntar kalau ada apa-apa, paling tidak keluarganya dia tahu cara klaimnya. Tapi dengan secara tidak langsung, dengan kita datang dan sharing lagi kepada keluarganya, mungkin keluarga itu jadi terpikir, bagus juga nih programnya, gitu kan. Jadi kita bisa masuk dari cara seperti itu. Oke, nah next ya. Yang next ini kita sebut dengan referensi dengan angel tree. Angel tree namanya cukup unik. Nah, tapi sebelum meminta referensi angel tree ini, sebelumnya para sahabat harus membuat list 20 top 20 klien atau 20 klien terbaik para sahabat. Nah, definisi top 20 klien itu sebenarnya apa? Yaitu klien-klien terbaik sahabat yang kira-kira orang-orang ini yang bersedia atau ingin melihat para sahabat untuk sukses di bisnis ini. Nah, jadi ini adalah ini adalah orang-orang yang bukan gini, klien idealnya sahabat ya. Klien-klien yang sahabat rasa bahwa ini dia nih tipe klien ideal saya nih, orang yang seperti ini. Bukan semata-mata klien yang apa ya, preminya besar gitu ya, tidak selalu gitu. Kalau premi besar tapi orangnya kayaknya nyebelin gitu, susah dikontak, itu juga nggak ideal menurut saya. Jadi yang tentukan sahabat sendirilah, yang ideal buat sahabat seperti apa. Nah, ini adalah top 20 klien ini. Nah, setelah membuat list ini, lalu kita sampaikan hal seperti ini. Nah, jadi kita akan bilang bahwa selama ini saya tuh tidak pernah minta bantuan dengan Anda. Tapi kali ini saya ingin minta satu bantuan aja. Gini jadi mikir, apa nih, kenapa nih gitu ya, izin saya kenapa nih. Nah, seperti Anda ketahui bahwa keberadaan saya di bisnis ini sangat bergantung pada referensi, ya kan. Nah, tahun ini, nah ini alasannya bisa macam-macam teman-teman, tapi pastikan sebisa mungkin alasan ini bukan untuk kepentingan kita pribadi. Contohnya misalnya, saya ingin capai MDRT. Ini dia juga nggak tahu MDRT itu apa gitu kan. Kenapa? Emang kalau kamu capai MDRT apa untungnya buat saya gitu kan. Nah, ini kita bisa sampaikan bahwa contoh nih, kalau di perusahaan saya, kalau kita capai MDRT, kita punya akses-akses khusus lah ke kantor, ke underwriting gitu. Nah, kalau misalkan mungkin di company yang lain mungkin punya fasilitas-fasilitas lain yang mana fasilitas itu menguntungkan buat si nasabah juga. Itu kita bisa sampaikan, oh saya bisa belajar di annual meeting, dengan itu saya bisa kasih kamu lebih baik lagi, service lebih baik lagi. Intinya kita sampaikan seperti itu. Nah, boleh nggak Anda mereferensikan saya 5 orang teman yang seperti Anda, saya bilang selalu ya, yang sayang kepada keluarga. Nah, saat dia kasih referensi, saya sampaikan ke referensinya, Pak, saya dapat referensi dari nama A misalnya. Menurut Bapak, menurut Pak A, Bapak itu orang yang sayang dengan keluarga. Oleh karena itu, beliau merasa bahwa ini cocok programnya untuk Bapak. Jadi dia langsung terpikir, oh kalau dia nggak mau dengar, artinya dia bukan orang yang sayang keluarga. Gitu. Jadi saya sampaikan juga begitu ke orang yang direferensikannya. Oke, nah ini berikutnya adalah memposisikan diri, saya agak ngebut ya karena waktunya terbatas, memposisikan diri kita sebagai klien. Nah banyak di luar sana kita sering dengar yang namanya sandwich generation, di mana posisinya itu kita sering dengar masalah, terutama masalah kalau pada saat dia harus menanggung biaya orang tua juga. Jadi dia ada di posisi menanggung biaya orang tua dan juga menanggung biaya diri sendiri. Nah kebetulan kalau posisinya sama, apalagi saya juga misalnya sama nih, saya posisinya sandwich generation dan klien saya ini sandwich generation, saya akan sampaikan, saya tahu nih bahwa kondisi kita ini sebenarnya, jadi kita memposisikan diri, gitu ya, kondisi kita ini nih ada risikonya pada saat orang tua sakit, kita harus membiayai baik orang tua maupun juga keluarga kita sendiri. Nah, jadi nih kehadiran saya hari ini, saya mau bantu nih untuk kamu bisa keluar dari masalah itu. Boleh nggak saya pastikan orang tua kamu sudah terasuransi dengan baik, sehingga ini dapat mengurangi beban kamu di kemudian hari. Dari situ kita bisa minta introduction ke orang tuanya. Ini adalah posisi, tapi bisa memposisikan diri bisa dalam kondisi apa saja ya. Ini salah satu contoh saja. Oke, lalu berikutnya, nah ini meminta referensi di masa pandemi. Nah ini salah satu cara yang sudah saya coba praktekkan, memang belum 100% berhasil, tapi ini direspons juga cukup baik, dalam arti gini, kita sering mungkin di masa pandemi ini ketemu dengan klien-klien yang memiliki masalah dengan polisnya, mungkin ada pertanyaan, kekhawatiran, bisa macam-macam dengan masalah polisnya. Nah intinya yang pertama adalah kita selesaikan dulu masalah atau kekhawatiran mereka. Baru kita tanya, kira-kira punya nggak kenalan atau
saudara yang memiliki masalah yang sama dengan Anda, atau mungkin memiliki kekhawatiran yang sama, yang mungkin agentnya udah nggak aktif, atau mungkin juga udah nggak tahu kemana agentnya. Mungkin dari situ boleh saya dikenalin, saya bisa bantu mereka. Saya dengan senang hati akan membantu mereka. Ya, mungkin dia bisa aja terpikir, oh iya di kemarin si A, si B, si C memiliki masalah yang sama. Itu sebagai ini cara meminta referensi di masa-masa pandemi. Oke. Nah, ini adalah 2 tambahan aja tips. Yang nomor 1 ini adalah cara yang paling sering saya pakai. Jadi saya cuma sampaikan bahwa Pak klien, seperti Anda ketahui, bahwa untuk bisa bertahan di bisnis ini, saya bergantung sekali dengan yang namanya referensi. Agar saya bisa terus berada dan menservis Anda, ini saya bisa langsung dapat nih waktu itu. Beberapa kali langsung dapat referensi dengan cara ini. Memang tatap muka sih. By WA saya belum pernah coba. Apakah Anda bersedia mereferensikan saya 5 orang teman Anda? By SMS pernah sekali, dapat saya 5 orang nama waktu itu. Nah, itu langsung aja bilang bahwa saya bergantung dengan referensi dan langsung bilang minta 5, 6, terserah mau disebut berapa jumlahnya. Yang nomor 2 kurang lebih juga nadanya sama lah ya, tapi intinya Pak klien saya menghabiskan 30-40% waktu saya untuk mencari klien baru. Nah, jika Anda memberikan saya referensi, maka saya akan memiliki lebih banyak waktu lagi untuk Anda. Nah, ini adalah salah satu cara meminta referensi, tambahan aja ya dari saya. Dan yang terakhir mungkin adalah introduction. Ini slide saya yang terakhir. Introduction itu sedikit berbeda dengan referensi, di mana kalau introduction ini lebih ke diperkenalkan. Jadi kalau referensi, seringkali mungkin para sahabat juga alami, kalau cuma dikasih nama aja, itu otomatis tidak menjamin bahwa yang pihak yang direferensikan itu mau terima kita. Ya karena pada dasarnya dia memang tidak kenal dengan kita gitu kan. Jadi kalaupun dikasih, walaupun oh saya temannya A, si B, belum tentu dia akan terima kita gitu. Nah sebenarnya saya bukan ahlinya introduction, tapi introduction ini sebenarnya cara yang paling efektif kalau mau minta referensi. Tapi kemarin ini sekitar beberapa minggu lalu saya sempat dapat introduction seperti ini. Memang bukan saya yang minta, tapi intinya si klien ini udah menjalani setengah dari apa yang harus kita lakukan. Saya dapat introduction dari klien saya, klien lama saya, dia introduction ke anak buahnya, satu lagi dia introduction ke salah satu pihak keluarganya. Tapi setengahnya itu saya udah dia yang ngerjain. Ibaratnya dia yang setengah follow up. Ini akan ada agent saya, Ardita, akan hubungi kamu, nanti mau jelasin begini-begini. Jadi dia udah mengintroduce saya sebelumnya. Jadi di saat saya menghubungi orang itu udah tidak, saya nggak perlu lagi perkenalan gitu. Istilahnya saya nggak perlu lagi memperkenalkan saya Ardita, temannya si A, si B gitu. Dia langsung, oh oke, karena si yang mereferensikan itu udah ngomong sebelumnya. Nanti Ardita akan telepon ya, nanti Ardita nih yang akan jelasin programnya seperti ini. Jadi saat saya telepon, itu orangnya langsung, oh oke, langsung oke gitu. Jadi saya nggak perlu langsung enak hubungannya. Nah, introduction ini baiknya memang kita jelaskan ke klien bagaimana kita mau diintroduce, caranya kita mau diperkenalkan gimana. Dan saya juga sampaikan ke klien, kalau memang lebih baik kalau kamu bisa yang perkenalkan gitu ya, istilahnya kamu yang perkenalkan. Karena kalau saya yang datang begitu, dia nggak kenal dengan saya, otomatis posisinya saya balikan aja. Saya akan balikan, saya bilang, kalau hari ini kamu di kontak ada agent asuransi yang kamu nggak kenal, walaupun itu temennya teman kamu, kira-kira kamu akan angkat nggak? Kemungkinan jawabannya adalah tidak. Nah, kalau seperti itu, artinya posisi yang sama akan terjadi pada saya. Nah, jadi kita bisa arahkan dia untuk minta introduction. Saya pernah minta introduction, mungkin nggak spesifik langsung begitu, tapi saya bilang, daripada kamu referensikan gini, kamu ada rencana nggak ketemuan dengan orang ini, misalnya. Saya dia bilang ada gitu. Kalau gitu nanti kita ketemu sama-sama aja. Jadi di situ saya cuma baru kenalan dulu. Nah, ada beberapa tuh klien kayak gitu. Kamu ikut aja nih, saya mau misalnya ada acara ini, kumpul ini, nanti saya kenalin. Jadi saya pikir, oh ya udah gitu, memang effort ya, saya harus datang ke acaranya gitu. Tapi ya di situ saya bisa kenalan dulu. Jadi nggak langsung, tapi saya langsung kenal dengan orang-orangnya, saya bisa tukeran kartu nama dan lain-lain. Nah, dari situ baru saya lakukan follow up. Nah, oke, para sahabat, mungkin sebenarnya itu saja sharing dari saya. Oke, nah mudah-mudahan tips-tips tadi bisa bermanfaat untuk para sahabat, dan ini sudah 16.25, saya akan buka 20 menit untuk Q&A.
Jadi silakan bertanya di kolom chat, mau tanya tentang referensi, mau tanya tentang yang lain, itu bebas. Oke. Oh, ini tadi ada satu saya baca dari Foni. Apa nasabah tidak jawab itu kan tugas agen untuk bantu gimana ajukan klaim. Yes. Ya, setuju Foni. Ya memang tugas kita membantu juga untuk klaim. Tapi saya juga bilang ke klien bahwa Pak, Bu, saya ini juga bukan orang yang istilahnya bukan orang yang tanpa resiko. Saya agent juga punya resiko. Kalau resiko itu datang kepada saya duluan, bukan kepada Bapak gitu ya atau Ibu, maka siapa yang mau bantu gitu kan? Dia tidak selamanya bisa bergantung dengan saya gitu. Jadi edukasi seperti itu yang saya sampaikan ke klien. Termasuk juga hal-hal lain ya gitu. Makanya saya kayak cara bayar dan apa-apa. Ada klien yang kadang-kadang terlalu percaya sama kita ya. Jadi saat itu dia kayaknya semua ke saya gitu. Saya bilang, saya educate dia, jangan terlalu bergantung sama saya gitu. Saya bukannya nggak mau digrecokin, tapi kalau ada terjadi resiko dengan saya, bagaimana dengan polis kamu? Ya kan, kamu harus sebagai nasabah harus tahu caranya bagaimana gitu menghandle. Nah itu mungkin yang saya sampaikan kalau dia bilang ini tugasnya. Kita bukannya mau cuci tangan dari tugas, tapi kan kita mau educate nasabah. Itu sih. Oke. Oke, berikutnya dari Wahyu, Bu Wahyu Susilowati. Bagaimana jika nasabah pendiam ditanya bilangnya nanti saya hubungi dulu jika mau telepon? Yes, mungkin kalau ya memang nasabah pendiam itu lebih challenging ya, dalam arti kalau dia nggak banyak ngomong gitu ya, itu lebih challenging dibandingkan orang yang banyak ngomong. Nah, kalau dia memang bilang bahwa nanti saya hubungi lagi dulu jika mau telepon, ya nggak apa-apa. Ya saya bilang ya oke kalau gitu. Tapi kalau saya biasanya saya tutup lagi, saya akan bilang oke tidak masalah nanti saya tunggu. Tapi boleh nggak saya coba juga kontak Bapak atau Ibu di hari ini jam sekian. Jadi saya juga proaktif. Kalaupun Anda mau hubungi saya, tapi boleh nggak saya ini akan coba, saya akan kontak lagi. Jadi saya tetap coba gitu untuk it's okay Pak, Bu, Bapak, nanti saya tunggu kabar dari Bapak atau Ibu, tapi boleh ya saya juga cek kembali dengan Bapak atau Ibu di hari ini gitu. Biasanya sih jawabannya tetap iya. Nah, jadi artinya dengan case itu kita dibuka kesempatan untuk buka lah atau follow up lagi untuk menghubungi dia duluan. Itu. Oke, hai Ci Silvi. Yes. Ya, sama-sama Melanie. Thank you. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Halo Bill. Oke, ada pertanyaan lainnya lagi mungkin? Nah, oke, ini dari Lesiana Luo. Hai Miss Ardita, aktiviti apa selama pandemi ini tetap produktif dan bagaimana cara kontak calon nasabah? Thank you. Oke, ya saya untuk selama masa pandemi ini ya saya tetap aktif ya, walaupun sempat awal-awalnya sempat juga bingung harus bagaimana, tapi ya puji syukur ini saya berjalan, maksudnya saya udah bisa mulai beraktivitas dengan normal gitu, walaupun banyak yang lewat online. Nah kalau ditanya, tadi pertanyaannya hilang, gimana saya menghubungi nasabah? Ya kebanyakan memang nasabah-nasabah lama yang saya kontak ya. Kalaupun nasabah baru itu tadi kayak introduction referralnya udah jelas gitu. Saya kemarin baru dapat tuh 2 nasabah nggak kenal sama sekali, tapi itu referral. Nah, jadi yang saya lakukan selama ini saya kontak nasabah lama. Saya melakukan beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan. Intinya, kalau saya selalu bilang, itu hanya masalah jumlah aja. Semakin banyak yang kita hubungi, maka chance-nya untuk mendapat janji temu, baik itu online atau offline, semakin besar. Saya jadi lewat WA iya, lewat email iya, lewat telepon iya, saya ikutin aja mana yang caranya nyaman buat klien gitu kan. Nah, jadi saya kemarin juga ada yang by email sih, langsung aja saya info by email, jadi ibaratnya langsung informasi gitu ya, ini ada program baru dari company, atau polis kamu dapat inisiatif baru dari company gitu, saya akan sampaikan by email. Ini klien lama udah nggak ketemu, kliennya kalau di telepon nggak suka malas ngangkat gitu, atau kalau di WA tuh jawabnya lama banget, tapi kalau email responsif. Nah, saya respons, dulu bilang email aja, ya it's okay saya email, ntar dia bilang, saya nggak begitu ngerti email kamu, gimana kalau saya telepon, gitu. Nanti udah saya telepon, nanti ya baru kita ngobrol, gitu. Jadi kalau bikin janji sih,
Biasanya saya lakukan seperti itu ya, dengan cara-cara itu. Saya juga baru-baru ini saya terbitin newsletter yang saya share by WA aja ke klien. Nah itu banyak responsnya dari klien itu ya, banyak respons-respons ya. Di situ saya bisa mulai chat lagi sama klien yang ngobrol-ngobrol lagi. Gitu. Itu yang saya lakukan untuk tetap produktif di masa pandemi ini ya. Oke, nasabah memberi referensi, tapi, nah ini juga sering ya, nasabah beri referensi tapi jangan bilang kalau itu dari saya gitu ya. Yes, kalau caranya seperti itu ya sebenarnya itu namanya bukan referensi sih, dari nurani. Ya, jadi kalau seperti itu saya akan tanya dulu sebelum dia bilang jangan kasih tahu, saya akan tanya kenapa kira-kira gitu kan. Tapi kalau intinya dia nggak mau disebut, ya artinya itu bukan referensi, jadi harus diperlakukan seperti data mentah aja kalau saya. Saya akan perlakukan itu seperti layaknya kalau saya menghubungi orang yang saya tidak kenal. Ya gimana caranya? Ya itu kreatif-kreatifnya aja ya caranya. Jadi saya bilang biasanya, Pak, Bu, saya menghubungi misalnya saya dari company A, B gitu kan, saya mau sharing mengenai satu program atau ingin melakukan apapun bahasanya teman-teman saat menelpon. Nah saat dia tanya, kamu tahu dari mana nama saya gitu kan ya? Nah, saya nggak bisa jawab kan gitu kan, saya cuma jawab, oh mungkin temannya Bapak dulu ada yang ikut polis dengan perusahaannya teman-teman sebut ya gitu ya, perusahaan A, B atau C sebut dan dia mereferensikan Bapak. Saya juga tidak ingat sih persisnya siapa. Ada nggak Pak teman Bapak yang nasabah company ini? Nah, mungkin dia lagi mikir-mikir, ya ada sih. Nah, mungkin dia Pak yang referensi. Saya bilang gitu. Jadi dia nggak akan tanya lebih jauh kok habis itu. Itu yang saya lakukan. Kalau datanya tidak dikenal sama sekali. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya masih ada waktu ya. Apa yang harus dilakukan pertama kali kalau cuma dikasih nomor telepon saat minta referensi? Apa langsung telepon atau chat dulu? Oh, oke. Kalau saya sih lebih senang langsung telepon. Tapi kalau telepon yang nggak diangkat, saya akan lakukan chat. Gitu. Jadi kan orang sekarang juga nggak segitu mudahnya mengangkat telepon yang dia nggak kenal. Jadi kalau telepon beberapa kali dia nggak angkat, lalu saya langsung chat. Saya bilang, saya dengan Ardita dari saya sebut company gitu kan, saya dapat referensi dari kawan bapak atau ibu namanya ini. Saya nggak langsung bilang saya mau apa gitu ya, saya cuma bilang kira-kira jam berapa saya bisa hubungi. Udah gitu aja. Baru nanti rencananya atau ngobrolnya, kalau dia bilang, oh oke boleh hubungin saya jam sekian, saya tetap bikin janjinya by phone. Itu yang selama ini saya lakukan. Oke, lalu cara bertemu para pejabat gimana sih caranya? Oke. Rafael mulai, oke, nasabah saya nggak banyak yang pejabat, jadi saya nggak bisa jawab juga ya. Tapi gimana caranya? Ya mungkin butuh center of influence sih kalau menurut saya. Saya nggak banyak klien pejabat. I think nggak ada klien pejabat. Ada 1-2, tapi itu temen gitu ya, ibaratnya orang tuanya temen. Jadi saya kenal. Tapi juga kalau ditanya klien yang benar-benar pejabat saya nggak kenal, saya sih tidak ada. Tapi kalau mungkin mau coba ya harus dari mungkin punya teman atau center of influence yang kenal dengan pejabat bisa dikenalkan. Saya kliennya lebih banyak karyawan sama pengusaha. Saya lebih banyak itu. Gitu. Oke, gimana kalau cuma kasih janji-janji aja untuk kasih referensi, janji-janji surga ya. Oke, kalau janji-janji aja ya saya sih nggak terlalu pikirin ya. Artinya kalau dia memang janji mau kasih referensi, ya nggak ada salahnya setiap berapa minggu sekali kita reminder gitu kan. Kamu katanya janji mau kasih teman, mana nih gitu ya. Santai aja sih kalau memang dia cuman nggak kasih, ya nggak masalah. Kalau buat saya yang penting saya tetap tanya, dan yang penting kembali lagi tadi ya, kita harus sering memang minta sih. Tapi pasti teman-teman di sini juga udah ngalamin kan, pasti klien-kliennya yang otomatis udah ngasih aja gitu tanpa kita minta gitu kan. Oke, dari Billy, konsep apa yang biasa Kak Dita pakai sehingga nasabah merasa klik dan mau memberikan referensi? Kalau saya tadi Bill, yang tadi saya bilang, kata-kata yang tadi di slide saya terakhir itu yang paling sering saya pakai. Saya cuma bilang bahwa kehadiran saya di sini itu sangat bergantung dengan referensi. Jadi supaya saya bisa terus eksis di bisnis ini, saya butuh yang namanya referensi. Jadi saya sampaikan seperti itu. Jadi boleh nggak saya minta referensi dari kamu supaya saya bisa terus ada di sini. Sebagai nasabah kita, pasti dia mau agennya tetap eksis dong. Gitu. Nah, jadi kalau memang saya bilang kalau
klien-klien itu memang ingin kita berhasil di bisnis ini, pasti dia mau lah kasih referensi nama-nama gitu. Baru-baru ini aja nih saya dapat referensi langsung dikirimin KTP sama nasabah. Mbak, ini teman saya butuh asuransi, langsung dikasih KTP, kasih data gini-gini. Kira-kira bisa nggak langsung? Jadi udah saya nggak minta lagi gitu kan. Jadi ya, tapi ini salah satu one of my top 20 client yang tadi saya sampaikan, orang yang selalu dukung saya lah ibaratnya. Itu kalau ngasih referensi itu udah setengah mateng gitu ibaratnya. Udah ada datanya. Itu salah satu contohnya aja. Terus kalau nasabah klaim sendiri ke kantor, apa yang harus disiapkan nasabah ya? Oke, kalau harus klaim sendiri ke kantor, apa yang harus dipersiapkan? Ya itu tergantung klaimnya apa dan dokumennya apa aja yang dibutuhkan, mungkin tergantung klaimnya apa ya. Jadi nanti saya nggak bisa jawab juga nih, karena kalau klaimnya lain klaim, mungkin lain dokumen. Yang penting ikutin aja apa yang tertera di dalam polis. Itu aja sih sarannya. Oke, dari Foni, apa ada lakukan canvassing ya? Oke, Foni, saya nggak lakukan canvassing, tapi saya lakukan cold calling. Gitu. Canvassing yang door to door itu saya tidak lakukan, pernah lakukan hanya untuk coba-coba aja. Tapi kalau cold calling saya sering. Jadi dulu ya, tapi ya awal-awal saya di industri ya. Jadi itu saya 2 tahun tuh banyak sekali nasabah cold calling gitu. Jadi saya nggak kenal, saya telepon gitu ya. Tapi untuk terakhir-terakhir ini saya nggak terlalu banyak cold calling gitu, jadi saya lebih banyak referral dan juga mungkin klien-klien lama yang saya kontak lagi. Kalau canvassing saya nggak terlalu banyak gitu. Lalu bagaimana cara menghadapi calon nasabah yang berkali-kali kita hubungi dan dia nggak menolak, tapi cuma kesannya mengulur waktu jadi ngambang. Oke, kalau itu mungkin saya nggak nggak terlalu pusingkan gitu ya. Kalau klien-klien seperti itu, saya nggak akan saya lanjutin aja. Maksudnya kalau memang dia terlalu banyak mengulur waktu, ya udah kalau seperlunya aja saya nggak akan terlalu nungguin sih. Gitu. By the way, ini kayaknya saya hang nggak ya? Komputer saya soalnya yang sebelah nggak jalan lagi. Oke. Oke, pas saya masih ada waktu buat pertanyaan. Saya nggak bisa scroll. Mungkin ada yang... Oke, jalan ya. Oke, sorry, soalnya ini di laptop saya sebelah saya nggak bisa nge-scroll pertanyaan. Oke, masih ya. Oke. Saya coba lanjut ya. Tadi ya, sampai ke mengulur, nasabah mengulur. Itu saya biasanya nggak terlalu spend time dengan orang-orang seperti itu. Jadi saya coba cari yang lain lagi aja. Oke, biasanya berapa lama proses? Coba ya. Biasanya berapa lama proses closing sejak dikasih referral? Yes, tergantung dari kondisinya ya. Yang kemarin saya sampaikan bahwa saya dapat referral, terus udah setengah mateng referralnya, itu closingnya dalam same day, hampir bisa dibilang same day. Jadi malamnya nasabahnya, sehari malamnya nasabah itu nanya, terus udah gitu saya jelasin, terus nasabah itu bilang, oke, kamu kontak ya orangnya gitu, saya kontak orangnya, terus orangnya saya teleponan sama orangnya, ngobrol, langsung sih intinya, mungkin karena udah setengah ya, jadi langsung yang ya udah kalau gitu apa aja yang harus saya persiapkan gitu. Ya udah, jadi 2 orang waktu itu hanya dalam waktu 2 hari saya langsung closing gitu. Tapi ada juga sih yang takes time ya, artinya ada juga yang nggak langsung kayak kemarin itu dua-duanya kebetulan langsung, tapi ada juga mungkin yang ya butuh waktu 1, 2, 3 kali pertemuan baru saya bisa closing. Oke, halo. Oke, thank you. Next-nya, coba ya pertanyaannya lagi. Dari Kishimoto. Telepon minta referral by WhatsApp bagaimana? Yang tadi saya kasih skripnya saya WA aja sih. Itu yang saya lakukan. Jadi apa yang tadi muncul di skrip yang saya sharing, itu saya WA, saya kirim dalam bentuk WA gitu. Itu mungkin caranya kalau saya minta. Jadi saya langsung sampaikan aja. Sebenarnya saya ada tuh share screenshotnya saya lagi minta referensi gitu ya by WA gitu. Ya jawabannya sih memang oke, nanti sebentar ya Bu ya, nanti saya kabarin lagi, saya ini dulu ya, nggak masalah buat saya, tapi ya saya ketik aja apa yang tadi teman-teman baca di slide saya, ya itu saya sampaikan gitu. Oke, para sahabat, mungkin waktunya sudah habis juga ya, jadi sorry kalau
memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mudah-mudahan sharing saya hari ini bisa ada manfaatnya buat para sahabat. Nah, mungkin sebelumnya saya mau reminder kembali kepada para sahabat di sini bahwa kita minggu depan akan ada acara yang sama di FB Live juga dari MDRT ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Suni Variana. Beliau sudah 10 kali MDRT. So, teman-teman stay tune untuk minggu depan. Dan juga jangan lupa like, share, dan follow sosial media kita, juga Instagram kita @MDRT Indonesia. Dan terakhir mungkin saya mau sampaikan juga kepada para sahabat yang tahun ini sudah member MDRT, nah jangan lupa ya untuk daftar ke annual meeting dan global conference virtual kita yang akan diadakan di tanggal 3 sampai 7 Agustus nanti. Itu kesempatan ya para sahabat, biasanya kita kalau meeting itu harus pergi jauh-jauh ya, biayanya nggak murah gitu untuk datang ke meeting, tapi kali ini bisa dilakukan secara virtual, pembicaranya juga luar biasa banget. Saya encourage para sahabat untuk ikut datang ke mendaftar ke virtual meeting itu. Oke, mungkin sekian aja sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa mendapat sesuatu. Thank you buat para sahabat yang sudah hadir dan mendengar, dan sukses buat semuanya. Thank you.